Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak ibu sekalian, kawan, kerabat, para senior yang saya hormati. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan politik identitas ya. Ada standar ganda dalam praktek melawan politik identitas. Contohnya saja, dalam keseharian kita dalam diskusi atau obrolan ringan, seringkali kita memberikan kritik pedas terhadap praktek politik identitas keagamaan ya. Ada kelompok, ada orang tertentu atau politisi atau pemimpin atau calon pemimpin yang sering memamerkan simbol-simbol keagamaan, tampil seolah-olah soleh, dianggap pro terhadap agama tertentu, tapi itu ternyata hanya sebagai baju atau sebagai mantelnya untuk menarik simpati dan dukungan publik secara politik. Jadi ujung-ujungnya dari apa yang dilakukan tersebut hanya bertujuan untuk kepentingan elektoral. Jadi itu praktek-praktek itulah yang menuai kritik pedas dari publik. Nah, tapi di sisi yang lain ada benturan yang cukup serius ya antara politik identitas agama dan politik identitas yang juga berkaitan dengan nasionalisme dan Pancasila, di mana kelompok yang menegaskan dirinya sebagai kelompok nasionalis ya, yang Pancasilais, ternyata juga tidak terlalu adil dalam menempatkan posisi, memberi kritik, tapi di sisi yang lain terlalu mendramatisir situasi ya. Bagaimana tidak, Pancasila dan nasionalisme itu juga menjadi instrumen untuk kelompok politik tertentu dimanfaatkan demi menarik simpati publik, yang menarik sebanyak mungkin dukungan dari masyarakat. Nah, itu berarti bahwa ada pembelahan antara kelompok politik identitas agama dan politik identitas Pancasila atau nasionalisme tadi. Idealnya seperti apa sih sebetulnya? Nah, disinilah yang harus kita carikan solusinya. Bahwa menurut saya konteks demokrasi memang melahirkan perbedaan ya. Ada pluralitas berpikir, keberagaman pandangan dan sikap juga dalam sikap politik. Pilihan orang bisa berbeda. Tapi di sisi yang lain harus ada dinamika yang benar-benar bisa kita bendung atau bisa kita kanalisasi dan kita kendalikan ya, kita kontrol. Boleh saja kita memerangi politik identitas, tapi jangan juga berlaku tidak adil. Karena menurut hemat saya, yang namanya identitas itu sesuatu yang melekat pada diri kita sejak kita lahir. Jadi sulit sekali membedakan atau memutus mata rantai politik identitas itu. Nah, jadi politik identitas bukan dalam artian simbol agama aja, simbol yang berurusan dengan hal-hal religiusitas. Tapi juga identitas yang dimaksud ini bisa identitas politik yang berbeda, partai satu yang partai lain, platform partai, identitas bisa berarti bahwa Pancasila, nasionalisme dan paham atau ideologi lain itu adalah ragam perbedaan ya. Sehingga demikian harusnya kita kalau misalkan koreksinya pada wilayah aliran politik ya, atau pada label-label politik yang sering dipakai untuk mengacaukan tatanan kita beragama, maka itu yang harus dikoreksi ya, bahwa tidak perlu ada yang namanya politisasi agama. Nah, bisa sah itu kita sebut, kita kritik fokusnya di situ. Tapi kalau namanya politik identitas ya, itu luas maknanya, bukan hanya identitas agama, tapi identitas itu sifatnya universal. Orang yang berbeda, baju putih, baju hitam, baju merah, itu identitas, sesuatu yang bersifat atributif, atribut yang melekat, menempel ya, yang bersifat eksistensialis ya, tidak esensial tapi eksistensial. Nah, ini yang harus kita bisa bedakan. Maka usulan saya adalah sebaiknya praktek melawan
politik identitas itu dengan literasi dan edukasi yang benar-benar mendidik ya, supaya kita juga tidak terkesan tendensius dan sentimental. Kita juga tidak terkesan antipati terhadap kelompok tertentu yang berbeda haluan politik dengan kita. Nah, itu yang menjadi pokok pikiran saya sebetulnya. Jadi yang dihidupkan adalah nalar kritis kita bahwa berbeda politik, berbeda metodologi untuk mencari dukungan publik, silahkan dilakukan. Tapi jangan dengan menghalalkan segala cara, tapi juga jangan dengan cara-cara yang kita lakukan membuat konsolidasi nasional, membuat integrasi nasional itu menjadi terpecah belah. Mungkin itu yang bisa menjadi sorotan pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.